Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Jadi, dalam mata kuliah ekonomi internasional, pada hari ini kita akan membahas teori perdagangan HO atau Hexer-Ohlin. Sebelumnya kita telah mempelajari comparative advantage Ricardo dan absolute advantage Adam Smith, di mana keduanya tentunya memiliki keunggulan masing-masing. Pada absolute advantage mengatakan bahwa perekonomian atau dalam hal ini ekspor impor itu didasari karena ada keunggulan absolut yang dimiliki oleh suatu negara. Sementara untuk Hexer-Ohlin ini, untuk David Ricardo melihat bahwa perdagangan itu terjadi karena adanya adanya spesialisasi dari suatu negara terhadap produk yang lebih unggul di dalamnya. Nah, perdagangan masih bisa dilakukan walaupun salah satu negara memiliki kedua barang merupakan keunggulan absolut, tetapi ketika dia melakukan perdagangan maka dia bisa lebih hemat. Nah, hari ini tentunya kita akan membahas di Hexer-Ohlin ini, di mana di dalam Hexer-Ohlin ini yang dibahas adalah pengembangan dari teori David Ricardo, di mana David Ricardo melihat pada bagaimana suatu negara berdagang disebabkan oleh adanya keunggulan komparatif. Pengembangannya di sini adalah asumsi David Ricardo hanya ada dua barang, kemudian hanya yang dihitung atau yang dilihat adalah dari sisi labor saja. Nah, di sini di Hexer-Ohlin ini akan melihat dua hal, yaitu capital yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang dan modal yang dibutuhkan dan labor yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan mempresentasikan dari materi saya yang telah saya buat. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Jadi dalam teori HO ini, tadi yang saya bahasakan bahwa David Ricardo labor productivity sebagai ukuran dalam produksi dan jumlah yang dihasilkan misalnya dalam 1 jam. Nah, ini adalah kalau kita lihat dari sisi keunggulan komparatif, di mana pada keduanya Amerika memiliki keunggulan sepenuhnya pada kedua hal tersebut, tetapi dengan perdagangan pada keunggulan komparatif ini Amerika bisa lebih efisien dan Inggris jauh lebih efisien untuk menikmati hal yang sama jika melakukan perdagangan. Nah, resource and trade dalam the Hexer-Ohlin model, jadi di sini dikatakan bahwa jumlah produksi tidak hanya produktivitas labor, atau dalam hal ini sebagaimana saya bahasakan sebelumnya bahwa produksi itu dipengaruhi bukan hanya labor, tetapi juga ada hal yang lain seperti sumber daya alam, tanah, modal, dan lain-lain. Sebagai contoh, jadi dalam perdagangan HO ini ada dua kondisi, di mana yang pertama ada namanya endomanufaktur, atau dalam hal ini ada yang dimiliki oleh negara tertentu. Misalnya karena ada ekspor kayu ke Amerika bukan karena produktivitas tenaga kerja, tapi pada kayu lebih baik lebih baik tapi jumlah kayu yang lebih banyak. Jadi misalnya mengapa terjadi perdagangan itu sendiri? Karena memang ada faktor-faktor produksi atau ada hal-hal yang tidak bisa diproduksi dengan negara lain. Kemudian kondisi yang kedua adalah intensitas pemakaian, di mana ada faktor produksi, apakah lebih dominan penggunaan modal atau penggunaan labor, atau dalam hal ini labor and capital. Nah,
dalam sebuah model ini adalah price and production. Model two factor economy ini menggunakan quantity of cloth, misalnya bahwa kuantitas pakaian itu dipengaruhi oleh capital untuk pakaian dan labor untuk pakaian. Jadi ini capital, quantity of cloth dipengaruhi oleh capital, capital untuk pakaian dan labor untuk pakaian. Kemudian quantity of food itu dipengaruhi oleh quantity F, di mana capital F dan labor F. Nah, alpha KC itu KC, alpha KC capital used to produce 1 yard of cloth. Delta alpha LC labor used to produce 1 yard of cloth. Alpha KF capital used to produce of calorie of food, and alpha LF labor used to produce of color. Jadi intinya di sini adalah bahwa produksi itu bukan hanya dipengaruhi oleh labor saja, oleh tenaga kerja saja, tetapi juga dipengaruhi oleh capital. Yang kemarin di David Ricardo, labor ini diukur dengan jumlah jam kerja. Nah, ini adalah misalnya sebagai contoh. Jadi di sini saya gambarkan misalnya sebagai sebuah contoh, produksi 1 yard of cloth requires a combination of 2 hours and 2 machine hours. Jadi untuk membuat 1 yard pakaian membutuhkan kombinasi 2 KC sama dengan 2 dan LC sama dengan 2. Nah, the production food more automatic as a result. Jadi untuk produksi makanan itu membutuhkan only one work hours. Jadi dia membutuhkan hanya 1 jam untuk labor dan ada 3 jam untuk mesin. Jadi ini KF untuk mesin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini bisa digambarkan bahwa untuk menciptakan satu yard itu dibutuhkan 2 KC dan 2 KF. Untuk memproduksi makanan itu 3 KF dan 1 LF. Artinya dari sini kita melihat bahwa sebenarnya yang lebih efektif di sini atau dalam hal ini yang masuk dalam labor intensif atau yang banyak menggunakan labor itu adalah pakaian, sementara food lebih banyak menggunakan mesin. Nah, kalau misalnya secara matematiknya kita bisa melihat ini, maka dalam hal ini untuk memproduksi KC ini adalah bagian dari capital semuanya, untuk yaitu 2 quantity of cloth and 3 quantity of food itu sama dengan 3.000. Dalam hal ini adalah contohnya. Nah, ini saya mencoba untuk menarik kesimpulan untuk mencoba mengerti dalam hal ini, mempermudah kita memahami tentang HO ini. Yang pertama adalah kita melihat grafik ini, titik A, B, C berada pada titik isokos yang sama, A, B, C berada pada titik isokos yang sama, yaitu isokos itu adalah, jadi isokos itu adalah total biaya produksi dan isokuan adalah total jumlah produksi. Jadi kalau misalnya di sini ada isokos dan isokuan, nah pada titik A, B, dan C berada pada isokos yang sama. Jadi A, B, dan C berada pada titik isokos yang sama. Nah, kemudian dengan kombinasi input faktor produksi yang berbeda, yaitu A 25, kemudian T 25 tenaga kerja, kemudian 10
10 mesin, dan B 15 tenaga kerja. 15 ini agak dikasih turun ya. Ini 15, ini 25. Di B 15 tenaga kerja dan 12 mesin. Ini 12 mesin. Jadi ini seharusnya ini 15, 20, 25. Nah, C 40 tenaga kerja, 40 tenaga kerja, dan D berada 40 tadi C 40 tenaga kerja dan 5 mesin. Sementara titik D berada pada isokos 400. Jadi isokosnya di sini atau total biaya adalah 400, kemudian yang di sisi sini adalah isokuan itu 100. Titik B, C, dan D berada pada satu isokuan yang sama, yaitu 100 unit pakaian. Titik B, C, dan D itu berada pada 100 pakaian. Artinya adalah titik ini itu 100 pakaian. Titik B, C, dan D itu 100 pakaian. Nah, kita lanjut. Titik produksi optimal terjadi ketika isokos dan isokuan bersinggungan. Di manakah itu isokos dan isokuan yang bersinggungan? Nah, antara isokos dan isokuan bersinggungan. Jadi, dengan kombinasi biaya minimal dapat diproduksi dengan sejumlah produk tertentu. Titik D dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 5 mesin adalah titik optimal. Titik D kombinasi 5 tenaga kerja. Titik D dengan kombinasi 20 tenaga kerja. 20 tenaga, ini tadi 25, yang di sini ya. Jadi anggaplah di sini ada 20. Ini tadi ada kesalahan. Jadi di sini adalah 20. Dengan kombinasi tenaga kerja 20, kombinasi tenaga kerja 20 dan mesin 5, mesinnya 5 adalah titik optimal karena dengan isokos sebesar 400 diproduksi 100 pakaian. Jadi dengan biaya 400 dapat diproduksi 100 unit pakaian. Untuk titik B dan C dengan jumlah 100 unit dibutuhkan biaya 600. Jadi adik-adik sekalian, ini adalah biaya yang murah karena kalau misalnya dia memproduksi pada titik ini dan pada titik ini antara B dan C itu membutuhkan biaya 600. Maka disinilah yang paling optimal, di mana untuk memproduksi 100 pakaian hanya butuh 400. Kalau bukan posisinya di sini, pada B dan C membutuhkan biaya sebesar 600. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Untuk biaya B dan C, dengan jumlah produk 100 unit dibutuhkan lebih besar, yaitu 600. Ini sesuai dengan konsep titik singgung antara isokos dan isokuan. Jadi di sini isokos dan isokuannya ini adalah titik D yang paling murah. Oke, kita lanjut adik-adik sekalian. Nah, di sini secara grafis perbedaan proporsi jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dapat ditunjukkan dengan grafik. Misalnya, untuk memproduksi 40 pakaian, untuk memproduksi dengan biaya isokosnya ini adalah 400, itu membutuhkan 40 kombinasi 40 tenaga kerja dan 10 mesin. Kalau misalnya 60, kalau yang isokosnya 600, kapasitas produksinya misalnya ada membutuhkan tenaga kerja 60 dan 15. Begitu juga dengan negara Jepang. Nah, sebagai contoh, misalnya Indonesia dalam hal ini memproduksi pakaian, maka membutuhkan 60 tenaga kerja.
60 tenaga kerja dan isokonnya 100 dan isokosnya 400, maka biayanya adalah 4. 100 biayanya adalah $4. Jadi 60 dengan 60 tenaga kerja biayanya adalah $4 atau cost unit atau biaya per satunya. Nah, untuk selain itu, misalnya pakaian di Jepang itu dengan padat karya, dengan membutuhkan mesin yang banyak. Dalam hal ini tenaga kerja proporsi faktor produksi itu 30, atau dalam hal ini penggunaan tenaga kerja di Indonesia lebih banyak sebanyak 60 dan penggunaan tenaga kerja di Jepang hanya 30. Nah, isokonnya adalah dia 100, kemudian isokosnya adalah 600. Artinya per unitnya harganya adalah $6. Itu berarti bahwa untuk produksi di Indonesia itu lebih murah dibandingkan dengan produksi di Jepang. Nah, kemudian kita masuk pada contoh yang lain, misalnya elektronik. Produksi barang radio misalnya. Nah, ini faktor produksi yang digunakan adalah mesin. Nah, mesin atau dalam hal ini adalah modal, maka dia adalah padat modal dan 15 mesin yang digunakan dan isokonnya adalah 20 unit yang mau diproduksi dan isokosnya adalah $600. Maka harganya adalah $3 per unit. Sementara di Jepang itu dengan padat modal menggunakan 60 mesin itu banyak 20 unit, kemudian isokonnya adalah 20 unit, kemudian biayanya adalah $6 dan harganya lebih murah. Nah, tentunya hal ini akan membuat misalnya Jepang Jepang misalnya untuk memproduksi ini itu tentunya lebih murah karena menggunakan padat modal. Dalam hal ini menyebabkan bahwa di Jepang kalau produksi radio itu lebih murah, kalau di Indonesia produksi radio itu lebih mahal. Kalau di Jepang kalau produksi pakaian itu mahal, kalau di Indonesia produksi pakaian itu murah karena kita padat karya. Jadi di sini akan dilihat yang mana padat karya dan yang mana padat modal. Nah, kalau misalnya kita melihat persinggungan dari apa yang dicontohkan di atas, nah kita bisa melihat bahwa pertama, ada isokos 600, ada isokos 400. Isokos 600 yang yaitu isokos 600 itu adalah Jepang dalam hal ini radio dan pakaian di Jepang, kemudian radio di Indonesia dan radio di Jepang. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat dari sisi Indonesia, yang dimana yang memiliki 400 isokos itu adalah dari pakaian, dari sisi pakaian. Kemudian kalau misalnya di sini kita melihat ini garis ini adalah isokos. Jadi untuk penggunaan mesin ini dan penggunaan tenaga kerja ini untuk di Indonesia. Maka muncul misalnya bagaimana melihat bahwa di Indonesia itu lebih murah, yang mana lebih dominan di Indonesia, maka kita bisa melihat bahwa inilah yang lebih dominan. Untuk isokosnya misalnya ini tadi itu membutuhkan isokos ketika berproduksinya di sini, atau unit 100 pakaian itu 100 unit di Indonesia itu berada pada posisi pada posisi isokwan. Nah, ini penjelasannya. Untuk isokwan 100 unit pakaian, proses produksinya dilakukan dengan padat karya. Di Indonesia, isokwan ini akan menyinggung isokos 400 pada titik A, isokos 400 pada titik A,
dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian 100 unit, pakaian padat karya di Indonesia akan lebih murah karena jumlah proporsi faktor produksi tenaga kerja dimiliki Indonesia hanya unit cost-nya hanya $4. Jadi unit cost-nya hanya $4. Nah, di Jepang dengan isokuan 100 pakaian, isokuannya adalah 100 unit pakaian. Kalau saya ulangi, isokuannya adalah 100 unit pakaian, maka akan menyinggung isokos 600 pada titik B. 100 unit pakaian menyinggung isokos pada titik B. Nah, pada titik B dengan kombinasi 26 tenaga kerja, 26 tenaga kerja dan 7 unit mesin. 7 unit mesin. Dengan demikian untuk memproduksi 100 unit pakaian padat karya di Jepang, untuk memproduksi 100 pakaian padat karya di Jepang, ini ya, 100 unit pakaian untuk padat karya di Jepang dibutuhkan akan menjadi lebih mahal karena jumlah proporsi faktor produksi relatif lebih sedikit dan mahal sehingga kosnya sama dengan $6. Jadi 100 pakaian ini dianggap lebih mahal karena kosnya sama dengan $6. Nah, kita lanjut pada untuk isokuan 20 unit radio. Di Indonesia, isokuan ini akan menyinggung isokos 6 atau titik C. Ini ya titik C kalau di Indonesia. Nah, kalau dia memilih pada titik C dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 unit mesin. Jadi untuk memproduksi 20 radio yang padat mesin di Indonesia atau padat modal akan lebih mahal karena jumlah proporsi faktor produksi mesin dimiliki Indonesia relatif lebih sedikit atau sehingga unit cost-nya mahal. Di Jepang dengan isokuan 20 unit akan menyinggung isokos 400 pada titik D dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 unit. 10 tenaga kerja dan 18 Oke, kita lanjut. Dibutuhkan 26 tenaga kerja dan 7 unit mesin untuk membuat kita ya di sini. Nah, di Jepang dengan isokuan 20 unit radio akan menyinggung isokos 400, maka titik D mana titik D? Titik D merupakan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 unit mesin. Dengan demikian untuk memproduksi 20 unit radio pada mesin di Jepang akan lebih murah karena jumlah proporsi faktor produksi mesin relatif lebih banyak dan murah sehingga kosnya sama dengan 20. Nah, dari sini kita melihat bahwa untuk mendapatkan yang optimal dengan isokos yang ada, jadi pada posisi optimalnya itu pakaian itu berada pada posisi optimalnya di A. Jadi yang paling optimalnya ada di pada titik A dengan harganya $4. Nah, kemudian pada titik bagi Jepang yang paling optimalnya ada pada titik D, yaitu dengan harga lebih murah. Karena di antara titik titik B dan C itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Sebagai kesimpulan, harga atau biaya produksi, ini yang analisis ini ya, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing. Keunggulan komparatif dari suatu produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Ketiga, masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dan mengekspor barang karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif lebih banyak dan murah untuk memproduksinya. Nah,
hal ini tadi saya jelaskan bahwa ini adalah kalau ini adalah perbandingan antara quantity of food sama quantity of cloth, di mana pada titik 1 ini merupakan, jadi kita bisa baca di sini at point 1 the economy specialist in food production. Jadi kalau misalnya ini adalah pada titik ini adalah spesialis dalam produksi food, atau dalam hal ini jadi dia akan lebih efisien kalau pada posisi ini untuk memproduksi makanan. Dan quantity pakaian untuk pada titik di sini, pada titik 2, pada titik merah ini merupakan quantity untuk yang optimal dalam hal ini untuk pakaian. Nah, pada titik ini adalah titik yang paling optimal untuk keduanya, antara pakaian dan makanan. Jadi titik ini adalah titik yang paling optimal. Jadi the point the economy employs all of its labor and capital research. Not important feature the production frontier is that the opportunity cost cloth and term input is constant. Jadi disinilah yang paling baik dalam hal proses produksi. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam hal ini, dalam figur ini adalah produksi PPF. Jadi dalam PPF ini kita bisa memproduksi misalnya quantity of clothes, berapa quantity pakaian, berapa quantity makanan. If ketika modal dapat menggantikan labor atau sebaliknya labor menggantikan modal, fungsi produksi akan seperti ini. The opportunity of clothes in turn food arises at the economic production mix shift toward a clothes in away from food. Jadi seperti ini. Kita dalam hal ini pemilihan di mana kita akan memilih berproduksi food kah, atau kita dominan kepada cloth kah, atau kepada pakaian kah, atau kepada food. Selanjutnya, nah kita akan melihat bahwa misalnya kita akan memilih choose the mix of input. Jadi kita ini PPF tadi quantity of food sama quantity of clothes. The economy produces is a point and maximize the value. Jadi di sini adalah titik maksimalnya, nilai maksimalnya di sini. Kalau misalnya di sini itu banyak tidak menggunakan sumber daya optimal, kalau di sini itu melebihi. Maka dari itu kuantitinya adalah PC per PF ini, di sini slope-nya negatif PC per PF. Jadi price PC per PF ini adalah price of clothes and price of food. Jadi di sini adalah titik maksimalnya untuk memilih kedua input tersebut. Dalam hal ini input untuk memproduksi clothes and food. Oke, kita lanjut. Nah, input kalau misalnya di dalam faktor produksi, dalam hal ini untuk memproduksi food atau makanan. Nah, petani bisa memproduksi kalori dengan modal yang sedikit if he or she use more labor. Jadi labor capital. Nah, petani bisa memilih apakah menggunakan labor lebih banyak atau menggunakan capital lebih banyak. Ini alpha KF, kemudian alpha LF. Nah, input combination that produce 1 calorie of food. Jadi, ini adalah PPF-nya bagi petani, apakah memilih capital atau memilih labor. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membandingkan faktor price and input choice? Nah, ini adalah food, ini adalah capital. Nah, wage. Nah, bagaimana dengan pengaruh upah dan labor capital? Nah, ini in each sector the ratio of labor capital use production depend on the cost of labor relative. Jadi ini adalah labor. Jadi ini adalah kita akan melihat bagaimana labor capital ratio LK dalam hal ini untuk food dan untuk makanan. Jadi semakin tinggi
semakin tinggi wage-nya berarti labor itu akan semakin ini juga berpengaruh ya. Wage dan rental ratio, upah dan rental ratio ini, upah dalam hal ini sewa, nilai sewa dalam rental ratio ini adalah kapitalnya, wage-nya adalah upah, rental ratio-nya adalah kapitalnya atau sewa mesin. Kalau misalnya dia mahal, maka ini akan menurun, labor ataupun kapital akan turun. Nah, ini adalah modelnya seperti penawaran permintaan. Maka kalau misalnya upahnya tinggi, sekali lagi kalau upah tinggi maka labornya akan turun. Kalau upah turun maka penggunaan labor akan naik. Begitupun rental rate, rental ratio atau biaya sewa dari modal itu sendiri, atau misalnya ketika dia mengalami kenaikan maka terjadi penurunan kapital. Tapi dia terjadi penurunan maka terjadi kenaikan kapital. Faktor price and good price. Nah, di sini relative price, kemudian wage rent ratio. Jadi harga juga sangat kita lihat bahwa semakin tinggi wage-nya, semakin tinggi upah, maka tentunya harga juga akan semakin naik. Harga untuk harga pakaian dan harga makanan juga akan naik. Kemudian juga ketika rent of ratio atau dalam hal ini untuk mesin juga itu mengalami kenaikan, maka harga juga sama ya. Jadi SS ini. Because a cloth production is a labor intensive, jadi karena pakaian adalah labor intensive, while food production in capital intensive. There is jadi ada one-to-one relation between the factor price ratio. Jadi mestinya begini. Di kurva ini menjelaskan bahwa the higher the relative cost of labor, the higher must be relative price, the labor intensive. Jadi ketika misalnya peningkatan relative cost of labor atau dalam hal ini wage, the higher must be relative price. Jadi harga labor akan naik dan intensive good. Jadi intinya begini, kalau misalnya upah naik, tentunya harganya juga naik. Maka akan kita memilih bahwa yang mana yang lebih baik, apakah labor intensif atau capital intensif. Nah, kalau di sini food is capital intensif, dalam hal ini modal yang lebih dominan. Yang di awal tadi kita membahasakan bahwa 3 dan 1, sementara pakaian itu dia adalah labor intensif, dalam hal ini 2 dan 2. Produksi pakaian gunakan labor intensif dan produksi makanan gunakan pakai capital intensif. Nah, kurva ini menggambarkan rasio upah dan sewa, biaya relatif harga pakaian dan harga makanan. Peningkatan upah akan menyebabkan harga relatif naik dan intensif good berlaku. Nah, jadi peningkatan harga juga misalnya seperti ini, peningkatan harga akan relative price of clothes. Jadi peningkatan harga dari PCPF1 kemudian PCPF2 akan menyebabkan peningkatan wage dan rental. Nah, ini kasus sebaliknya. Peningkatan wage dan rental juga akan menyebabkan penurunan penggunaan capital ratio. Jadi LF untuk produksi makanan dan capital untuk produksi makanan akan mengalami penurunan dari titik ini menuju titik ini. Kemudian yang kedua juga labor capital ratio atau dalam hal ini capitalnya akan juga mengalami penurunan dari titik ini ke titik ini, sisi FF. Nah, ini semuanya mengalami penurunan.
Selanjutnya adalah research and output. Jadi, di dalam research and output ini, before labor supply berada pada titik ini, ketika belum ada supply tenaga kerja. After labor supply, ini mengalami perpindahan ke grafik ini. Nah, efek tenaga kerja pada pakaian lebih besar. Jadi, tenaga kerja, quantity of cloth itu lebih besar, dan efek untuk food itu lebih kecil, karena memang labor itu sangat berpengaruh terhadap pakaian, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa pakaian itu hal yang paling utama atau dalam produksi, labor adalah hal yang penting dalam produksi pakaian. Sementara food, teknologi lah yang penting, atau dalam hal ini modal. Nah, effect of international trade between two factor economics. Jadi relative price and the pattern of trade. Jadi misalnya seperti ini. Nah, apa yang didapatkan dari perdagangan? Misalnya pada titik 3 adalah foreign price. Jadi ini adalah harga di luar negeri. Dengan kuantitinya ya, ini adalah harga di luar negeri. Kemudian ini adalah domestic price. Jadi ini adalah domestic price. Ini foreign price, domestic price. Nah, poin 2 ini adalah titik after trade atau dalam hal ini jadi peningkatannya adalah jadi dari sisi harga harga luar negeri, kemudian harga ini masuk pada titik pertengahan. Jadi harganya sudah agak turun. Di domestic price juga harganya cenderung cenderung mengalami peningkatan juga. Nah, ini adalah titik tengahnya. Nah, quantity of clothes, jadi quantity of clothes and food. Jadi tentunya ini akan menjadi titik keseimbangan di antara keduanya, antara luar negeri dan dalam negeri. Nah, ini di dalam satu negara ya. Kita lihat, maksudnya kita lihat dari satu sisi negara. Tentunya ini adalah quantity of clothes and quantity of food. Jadi keduanya tentunya ini semuanya menjadi lebih efisien karena adanya perdagangan tersebut. Effect of international trade, dalam jangka panjang jika harga naik maka daya beli juga tetap naik. Sebagai contoh, jika harga pakaian naik maka orang akan mendapatkan pendapatan dari perdagangan. Maksudnya adalah kalau misalnya harga pakaian naik tersebut di dalam trade and distribution of income ini, ketika terjadi melakukan perdagangan maka bisa saja dia bisa mendapatkan pendapatan dari perdagangan yang terjadi antar negara. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Jadi, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami apa yang saya berikan hari ini. Ya, mudah-mudahan semua ini dipahami. Jadi, kita tetap akan mendiskusikan hal-hal yang masih kurang adik-adik sekalian. Tentunya di dalam penjelasan ini, kalau misalnya memang agak ribet atau mungkin kurang dipahami, bisa nanti kita tetap tanyakan ya. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.